Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ilman nafi'an. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar yang wajib kalian miliki yaitu anak-anakku sekalian harus bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah. Kemudian anak-anakku sekalian harus bisa mencontohkan makna iman kepada Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian harus mengetahui makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian harus meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, anak-anakku sekalian harus bisa menunjukkan contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ayo kita mulai belajar. Siapa yang tahu jumlah rukun iman? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, nomor 6, iman kepada qada dan qadar. Agar anak-anakku sekalian mudah menghafal rukun iman, maka ada lagu yang menarik, yaitu rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, juga pada kitab-kitab Allah. Iman pada Rasul dan hari kiamat, juga pada qada qadar Allah. Semoga dengan lagu itu anak-anakku sekalian bisa dengan mudah menghafal rukun iman. Anak-anakku sekalian, rukun iman juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Anak-anakku sekalian, setelah tadi anak-anakku sekalian mengetahui 6 rukun iman dan sudah paham dalil tentang rukun iman, maka pada pagi hari ini kita akan belajar beriman kepada Rasul Allah. Rasul menurut bahasa artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul itu hukumnya wajib. Iman kepada Rasul artinya kita meyakini bahwa Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Jadi anak-anakku sekalian, mengimani adanya Nabi dan Rasul maksudnya adalah kita percaya dengan sepenuh hati atau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Adapun perwujudan iman kepada Rasul Allah
itu bisa dilakukan dengan cara mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Anak-anakku sekalian, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu jumlahnya ada 25. 25 nama Nabi dan Rasul itu bisa anak-anakku lihat dalam tabel ini. Jadi ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ada Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa. Kemudian ada Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil. Anak-anak harus paham. Apa saja sifat itu? Ada 4 sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama yaitu sidik. Sidik adalah sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Artinya benar. Kebalikannya, mustahil Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat kazib. Kazib itu artinya bohong. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya terpercaya. Mustahil Nabi dan Rasul mempunyai sifat khianat, tidak dapat dipercaya. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang nomor 3 yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Mustahil Nabi dan Rasul mempunyai sifat kitman, menyembunyikan. Dan yang terakhir, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yaitu fatonah. Fatonah artinya adalah cerdas. Mustahil Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat baladah. Apa itu baladah? Baladah artinya adalah bodoh. Selanjutnya, Nabi dan Rasul juga ada yang diberi kitab suci. Ada 4 Nabi dan Rasul penerima kitab suci. Yang pertama adalah Nabi Musa. Nabi Musa oleh Allah diberikan kitab suci bernama Taurat. Yang kedua yaitu Nabi Daud. Nabi Daud oleh Allah diberikan kitab suci bernama Zabur. Yang ketiga yaitu Nabi Isa. Nabi Isa diberikan kitab suci Injil. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan kitab suci Al-Quran. Oh ya anak-anak, sebagian dari Nabi dan Rasul itu ada yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Ayo, apa itu Rasul Ulul Azmi? Apakah anak-anak ada yang tahu? Dari 25 Rasul Allah, terdapat 5 Rasul yang memiliki keistimewaan tertentu. Kelima Rasul tersebut diberi gelar Ulul Azmi. Ulul artinya memiliki. Azmi artinya keteguhan yang kuat. Jadi, Rasul Ulul Azmi artinya Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima Rasul Ulul Azmi itu adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar anak-anakku sekalian bisa mudah menghafal Rasul Ulul Azmi ini, maka nama Rasul Ulul Azmi ini bisa disingkat
dengan kata Nimim. Kepanjangan dari N, Nuh, I, Ibrahim, M, Musa, I, Isa, dan M, Muhammad. Jadi, lebih mudah anak-anakku sekalian menghafal Rasul Ulul Azmi ini dengan kalimat Nimim. Nimim. Anak-anakku sekalian, masing-masing dari Rasul Ulul Azmi itu juga diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam itu diberikan mukjizat oleh Allah bisa membuat perahu yang sangat besar. Yang akhirnya perahu itu digunakan untuk menyelamatkan kaumnya dari bencana air bah. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai mukjizat tidak mempan dibakar api oleh Raja Namrud pada waktu itu. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa salah satunya adalah bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mempunyai mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat bisa membelah rembulan. Dan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yang saat ini anak-anakku sekalian bisa melihat, membaca, dan mempelajari dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu bagaimana perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala? Perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah antara lain adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian rajin mengaji, rajin belajar. Kemudian bisa dilakukan dengan cara membantu ayah dan ibu di rumah. Bagi anak-anakku sekalian yang sudah melakukan perbuatan ini di rumah, maka anak-anakku sekalian adalah anak yang cerdas, pandai, dan rajin karena sudah menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sampailah kita pada kesimpulan materi. Yang pertama, percaya kepada Rasul hukumnya wajib. Rasul yang wajib kita imani jumlahnya ada 25. Ada 4 Rasul yang menerima kitab suci, yaitu Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Daud dengan kitab Zabur, Nabi Isa dengan kitab Injil, dan Nabi Muhammad dengan kitab Al-Quran. Kemudian, Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Di antara 25 Nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang diberi gelar Rasul Ulul Azmi. Dan mereka juga diberikan mukjizat. Rasul-Rasul itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Yang terakhir, perwujudan iman kepada Rasul Allah bisa kita lakukan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bisa juga dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar, kita rajin mengaji, dan membantu orang tua di rumah. Anak-anakku sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari Pak Rizal. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.